Ya, shalom teman-teman pendeta yang muncul di YouTube dengan channelnya masing-masing. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting tentang bagaimana kita muncul sebagai hamba Tuhan, sebagai wakil Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan kritikan, dan untuk memberikan saran, masukan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan lain di channel YouTube mereka masing-masing. Ketika mereka menyampaikan pengajaran, mereka menyampaikan khotbah, dan apapun yang mereka ucapkan melalui kesaksian hidup mereka sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan ide saya, saran saya supaya kita menahan segala bentuk emosi ketika kita mengetahui ada ajaran, ada kritikan, ada kesaksian-kesaksian yang tanda kutip mungkin menurut teman-teman ada yang tidak sesuai dengan Alkitab dan memberikan tanggapan yang sangat menyudutkan sesama hamba-hamba Tuhan. Karena itu saya menganjurkan supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama hamba-hamba Tuhan, supaya ketika kita memberikan kritikan, saran, atau menanggapi setiap pengajaran, kesaksian, khotbah apapun bentuknya, yang menurut pandangan pribadi kita tidak sesuai dengan standar firman, tentu kita harus mengadakan pendekatan yang baik dengan hamba-hamba Tuhan tersebut. Mengapa? Karena kita adalah satu di dalam Kristus. Kita tidak terpecah-pecah. Kita tidak berada di dalam kerajaan yang tergoncang. Tapi kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan Allah sendiri. Nah, karena itu kalau kita berada di dalam kondisi kerajaan yang tidak tergoncang, otomatis kita harus mempertahankan kondisi yang baik ini supaya kita saling bergandengan tangan, tidak saling menyerang, tidak saling menyudutkan, tidak saling menyalahkan, apalagi saling menghakimi. Mengapa? Karena standar Alkitab mengatakan bahwa tegurlah dengan kasih. Tegur dengan kasih memiliki makna yang luas. Tegur itu berbicara tentang kritikan, saran, memberikan pandangan-pandangan, tidak menyerang personal orang tersebut, dan tidak menghakimi. Apalagi membenarkan diri dengan memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang berfokus pada pandangan sendiri, dan kemudian melawan teman hamba Tuhan dengan kata-kata yang sangat-sangat menyudutkan. Memang dunia media ini sangat terbuka, bukan hanya untuk kalangan Kristen, tetapi semua kalangan juga menyaksikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang memberikan pengajaran, khotbah, kesaksian melalui media. Jadi karena kita sebagai figur yang dicontohi oleh jemaat, baik di kalangan Kristen, ataupun orang lain, warga Indonesia atau warga dunia yang menyaksikan melalui channel YouTube kita masing-masing. Nah, karena itu saya mau sampaikan bahwa kita perlu menjaga kesatuan tubuh Kristus, kita perlu menjaga yang namanya prinsip dalam membangun kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara-saudara, kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau kita melihat sejarah pelayanan Yesus, ketika dia berusaha diikuti oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk mencari kesalahannya lalu menyerang dia, saudara, kita temukan bahwa Yesus tidak melakukan sebuah pembalasan untuk kemudian menghakimi mereka. Yesus menjawab dengan jawaban-jawaban yang betul-betul membuat mereka itu
saudara yang terkasih, menyadari kesalahan mereka sendiri. Dan ada juga yang memang mempertahankan pandangan mereka sendiri. Dan tujuan utama mereka adalah menyerang Yesus untuk apa? Menghentikan pelayanan dia. Mereka mencari celah untuk menghentikan pelayanan Yesus. Nah, saya mau sampaikan bahwa ketika kita memberikan kritik, kita perlu tahu bahwa kadang iblis mengambil peran juga untuk membuat kita saling menyerang satu sama lain. Karena itu saya rasa bahwa kita perlu bijaksana dengan kasih Kristus. Kita melakukan pendekatan yang akrab. Kita tidak membuat perbedaan oleh karena aliran. Ya, dalam kekristenan kita tidak membuat perbedaan oleh karena doktrin. Tetapi kita menyatukan sebuah keyakinan yang kokoh bahwa kita ini adalah anggota dari satu tubuh. Nah, anggota yang berbeda ini tidak boleh menyerang satu sama lain. Tentunya. Saudara, saya mau sampaikan bahwa jemaat belajar dari khotbah kita, dari pengajaran kita, dari karakter kita, dari kesaksian hidup kita, dari bukti-bukti kehidupan yang kita munculkan. Ada jemaat yang dekat dengan hidup kita, ada jemaat yang jauh. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menyatu di dalam bimbingan Roh Kudus, supaya kita murni berbicara tentang kebenaran, bukan berbicara tentang pembenaran diri. Jadi kita tidak membenarkan diri dalam standar pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita kembali kepada Alkitab dengan kuasa kasih, sehingga kita memandang teman-teman hamba Tuhan yang lain itu adalah satu di dalam Kristus. Ya, kita tidak boleh membuka aib, ya, sekalipun kita tahu, ya. Kalaupun kita menegur dengan prinsip kasih yang luar biasa, lalu kita merangkul di dalam persekutuan yang indah antara anggota-anggota Kristus dalam satu tubuh, yaitu sebagai orang percaya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.